Kamu kan masuk kemari semester 1. Waktu bismillah langsung belajar nih. Gimana kayak lintangnya? Begitu juga dengan sengkang. Seandainya saya menggunakan sengkang diameter 12, ya kan? Berapa sih jarak yang dibutuhkan untuk daerah tumpuan dan daerah lapangan? Tahu yang mana daerah tumpuan? Kalau digambar di papan tulis itu yang mana daerah tumpuan? Keuntungan kontraktor ada kamu masukkan. Kemudian metode pengumpulan data. Ada berapa metode pengumpulan data itu? Atau hanya kalimat terakhir Riko yang masuk dalam bagian isi abstrak, selebihnya tidak Riko. Baik, Bu. Riko sendiri yang menulis abstrak ini Riko atau bantuan teman? Mana kayak lintangnya tuh? Kamu kan masuk kemari semester 1. Waktu bismillah langsung belajar nih. Gimana kayak lintangnya? Nah, kita lanjut. Kenapa momen itu momen terbagi rata? Momen benda mati itu puncaknya itu di tengah, di ujungnya itu 0. Kenapa? Kamu kecilnya di mana? Hah? Medan. Pernah kamu berdiri di atas papan? Papan itu taruh satu di tembok kiri, yang 1 meter, satu lagi di kanan. Kemudian kamu jalan itu di papan tuh. Pernah buat mainan kayak itu? Waktu kecil? Enggak? Masa kecil kurang bahagia berarti. Apa lagi kayak mana kita mau jelaskannya? Atau misalnya kamu berdiri lah di situ. Dah. Berdiri di papan kan? Papan. Nah ini papan. Kamu jalan nih, jalan. Apa yang terjadi nih dengan papannya? Hah? Ya, goyang. Habis goyang? Ini kan di sini nih, ini bata kan, bata. Jalan sini. Nah, jalan tuh. Apa yang terjadi tuh? Melengkung. Ada melengkung. Nah, melengkung tuh. Kalau begini lain lagi namanya. Kalau begini juga lain namanya. Ini melengkung. Ini melengkung. Kalau begini? Melentur. Tuh. Melentur. Boleh lah. Ya, lentur dia kayak gini. Jadi waktu kamu di ujung ini udah lengkung, udah lentur belum dah? Waktu di ujung? Hah? Belum, itulah dia. Belum ada nerima beban ini. Makin kamu jalan ke tengah, makin ya melenturnya makin apa? Besar, kecil, Makin besar. Kenapa? Bebannya kenapa? Ya, bebannya kenapa di tengah? Tadi kan di sini di ujung, belum dia kan. Jalan lagi nih Pak Sutri nih, jalan sampai kayak ini. Lewat dari tengah tuh naik lagi dah. Itu kenapa?
Hah? Itu karena beban di tengah itu adalah beban. Kalau ini meja nih mampu atau didesain ini mampu menahan beban 10 ton. Tiba-tiba ada naik yang 15 ton. Kayak mana nih? Patah. Kalau 10 ton? Hah? Masih kenapa? Batas itulah yang dikatakan maksimum. Maka kalau tadi papan ini kamu jalan, dia masih melengkung, itu berarti masih mampu menahan beban maksimum. Sedang di sini belum ada beban yang terimanya. Ya, maka yang momen di ujung itu adalah 0. Itulah, kamu jangan takut. Kadang-kadang sesuatu yang mengendap di kepala itu benar, cuman karena keberanian nggak ada mengucapkannya. Kalau kamu kayak gitu, niat nih mau kawin tapi nggak berani mengucapkan, nggak pengen kawin kamu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panelis sidang yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, umur panjang, sehat badan, sehat pikiran. Salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah melihat sekilas, tidak terlalu mendalam karena buku yang disampaikan juga sudah agak terlambat ya. Tapi setidaknya ada beberapa koreksi. Yang pertama, ini adalah buku tugas akhir, bukan lagi proposal. Sementara di lembaran cover saya masih melihat tulisan proposal tugas akhir. Coba dikoreksi nantinya, mungkin lebih banyak tulisan bisa disampaikan oleh Pak Edi mungkin nanti. Cuma ini sekilas terlihat oleh saya. Baik, saya masih mempertanyakan tentang pendahuluan. Ya, pendahuluan yang kamu buat untuk paragraf pertama ini udah bagus. Artinya kamu mengangkat judul tentang balok. Latar belakang yang kamu angkat pertama itu menjurus ke balok. Itu sudah sesuai. Artinya sudah berupa konvergen langsung ke baloknya. Nah, di paragraf kedua kamu bercerita tentang gedung asrama ini. Seakan dengan kamu sebut gedung asrama ini, pada paragraf pertama sudah ada penyebutan gedung asrama. Ini tidak ada suatu link antara paragraf pertama sama paragraf kedua. Tulisannya tidak salah, cuman kamu cari satu kalimat yang menghubungkan antara paragraf pertama ke paragraf kedua, sehingga waktu dibaca oleh orang ada link, nyambung, dia tidak terputus, langsung nyambung ke sesuatu yang agak sedikit berbeda. Itu ultra barokah. Untuk yang tujuan dan ruang lingkup, saya sudah komentari waktu proposal. Ruang lingkup kamu batasi ke nomor 4. Penggunaan software SAP 2000 merupakan program perhitungan kekuatan struktur khususnya bangunan-bangunan bertingkat. Saya sudah sampaikan kemarin waktu pembahasan proposal. Kalaupun kamu batasi penggunaan SAP, coba lihat real penggunaan SAP. Real penggunaan SAP dalam perhitungan kamu ini sampai sebatas mana? Desain apa? Kemarin juga sudah saya jelaskan. SAP yang kamu pakai, kamu batasi penggunaannya hanya pada perhitungan gaya beban. Gaya beban kamu hitung manual, kamu input ke SAP, ya kan? Betul. Jadi yang kamu batasi di sini adalah
penggunaan software SAP dibatasi hanya untuk mendapatkan gaya-gaya dalam. Apa saja gaya-gaya dalam? Ada momen, ada gaya lintang, gaya normal, ya kan? Yaitu selanjutnya kamu akan menggunakan data yang kamu peroleh dari SAP, kamu akan lanjutkan ke perhitungan tulangan. Kenapa kita tidak minta kamu hitung sampai ke tulangan menggunakan SAP? Biar ilmu beton yang kamu pelajari selama ini bisa kamu aplikasikan di sini. Begitu dia. Suatu balok dengan ukuran sekian, mengalami momen sekian, gaya lintang sekian. Kamu harus bisa menganalisis. Seandainya saya menggunakan besi diameter 16, berapa jumlah besi? Begitu juga dengan sengkang. Seandainya saya menggunakan sengkang diameter 12, ya kan? Berapa sih jarak yang dibutuhkan untuk daerah tumpuan dan daerah lapangan? Tahu yang mana daerah tumpuan? Kalau digambar di papan tulis itu yang mana daerah tumpuan? Tunjukkan yang mana daerah tumpuan dan yang mana daerah lapangan. Di sebelah sana sama. Daerah tumpuan biasanya itu di cover pada jarak 1/4 panjang bentang dari tumpuannya. Itu dikategorikan sebagai daerah tumpuan. Sementara daerah lapangan itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau panjang bentangnya L, 1/4 L pertama diambil tumpuan, 1/4 L di ujung sebelah juga sebagai tumpuan, maka sisanya berapa panjang? Saya dibayangkan oleh si pelaksana ini pada saat dia memberikan permit, dia bisa apakah dimasukkan ke dalam harga material atau gimana? Masukkan ke dalam harga material, Pak. Masukkan. Oke. Satu lagi, ini tadi KPPN, PPH, keuntungan kontraktor ada kamu masukkan? Itu tidak ada saya masukkan, Pak. Karena kan saya rencana anggaran biaya cuman, Pak, bukan rencana anggaran pelaksanaan. Kalau Enggak, kamu pakai data harga ini kan dari kabupaten mana nih? Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara. Maksud saya di situ itu kan harga itu udah mencakup apa saja. Ini untuk pengetahuan juga nih. Apakah itu udah dimasukkan keuntungan kontraktor di situ atau PPN, BPH? Ada nggak itu di dalam harga dari ini? Karena ada ini kan ada dua beda dia, ada RAP, ada RAP. Kalau RAP itu apa? Rencana anggaran pelaksanaan. Apa bedanya RAP dengan RAP? Untuk RAP itu berapa material yang dibutuhkan, sedangkan rencana anggaran biaya berapa anggaran yang dikeluarkan. Mungkin sedikit ada Bang. Jadi kalau RAP itu harga real di lapangan, harga yang dikerjakan. Makanya tadi saya tanya, TPN, PPH, dan keuntungan kontraktor itu pada saat dikeluarkan oleh Pemda itu apakah sudah masuk di situ? Itu tolong dijawab nanti itu. Itu jadi ini ya, karena tadi kamu sebutkan karena ini memang harga 1 miliar ini sudah termasuk di situ, berarti yang kamu ambil datanya peralatan, mungkin material, tenaga kerja itu yang dikeluarkan oleh siapa yang keluarkan kerja itu? Gubernur. Itu kalau gubernur nanti dia provinsi. Kalau saya cek situ yang usahakan gubernur, Pak, tapi kalau untuk pengeluaran setiap kabupaten, Pak, dari Bupati. Jadi yang dipakai yang kabupaten kan? Kabupaten. Nah tadi si juga dari pertanyakan itu sebutkan keputusan gubernur kota Lusmawi. Kenapa nggak dibuat kota Lusmawi aja? Volume kali BD kan itu volume kali BD ya, volume macam-macam. Bisa volume BD ya macam-macam. Itu dasarnya. Kalau ini saya semua satu.
kan volume konsepnya ini ya, konsepnya volume. Kalau berat itu biji kan tinggal kiranya, tapi kalau volumenya ya pada kayu udah lain lagi kan, volume kayu udah lain lagi kan, panjang kali lebar kali tinggi, dan kayak ini biji itu lah ya. Nah, sedangkan rumus dasarnya sama, berat kali volume kali biji kan, volumenya beda-beda, satuannya pun beda-beda. Nah ini. Nah, kemudian pada halaman 13. Nah ini kan kamu bercerita masalah analisa, tapi analisanya tidak ada satu barisan pun nggak kamu masukkan. Nggak ada kan? Ada. Masukkan di sini analisanya. Analisa bahan, analisa apa, analisa tenaga kerja, masukkan di sini. Minimal kan satu item dia sebagai contoh di ya. Sudah Pak, saya masukkan di 2.3.3 Pak. Mana? Di belakang lewat lanjutannya Pak. Gimana? Halaman berapa sih? Halaman berapa? Halaman 13 Pak. Halaman 13 itu mana analisanya? Halaman 14. Analisanya mana? Ada analisa? Tidak ada kan? Analisa tulisan ada, tapi analisa tidak ada. Baik Pak, saya Oh kan ada kan? ada. Bagaimana? Kan Pak I juga mau tahu bagaimana analisa yang kamu pakai. Ya, contoh analisanya, contohnya ya. Ini juga 234 ya gitu. Wah, ya. Karena sana kita kan udah cerita bahan, tenaga kerja, ya kan? Sini pun juga itu alat. Harus ada juga, karena itu teori kan, tidak bisa lepas itu. Kemudian pada 14 di hoki, kemudian baca metodologi halaman 16 buka. Untuk perhitungan berat jenis besi menggunakan persamaan. Kemudian metode pengumpulan data. Ada berapa metode pengumpulan data ini? Pengumpulan data saya dapatkan analisa harga satuan pekerjaan. Bukan itu caranya kamu dapatkan gitu. Cara kamu dapatkan apa namanya data gimana? Timbang kerja apa? Pendiam. Belum Pak. TV juga Pak kontraktor di Pak. Itu kan? Ya Pak. Secara umum Pak, kamu kan belajar ini dari riset barangkali. Ada secara yang pustaka, lebar riset, kemudian peer research. Itu dari salah satu kan kamu itu kan. Nah, itu peer research dan lebar riset. Peer research langsung kamu kunjungi ke lapangan ya kan. Kamu kan dari PKL, kamu kunjungi apa, kamu tanya kontraktor dan itu kan, kamar dan itu kan, itu peer research. Nah, kemudian halaman 18, data sekunder. Nah, ini pada diagram alien ini. Analisa harga satuan pekerjaan. Nah, mana dulu? Dengan gambar yang kamu dapatkan, gambar dulu atau analisa harga satuan dulu? Mana dulu? Kalau kamu hitung apa dulu yang kamu perlukan? Gambar rencana. Gambar rencana buat dulu. Ya, udah. Analisa ini dari mana kamu dapat? Dari kontraktornya Pak. Karena kan saya menggunakan analisanya sesuai dengan analisa lantai 1. Kontraktor. Ya, Ibu tadi bertanya kepada Riko karena ada bagian dari abstrak yang harus Ibu tanyakan kepada Riko karena Ibu tidak paham dari keseluruhan abstrak Riko ini. Coba Riko jelaskan, mana tahu Ibu yang tidak paham seperti itu. Silakan. Sebentar saja Riko. Maksud abstrak dalam abstrak ini Bu, saya berapa total yang dikeluarkan pada rencana anggaran biaya untuk lantai 2?
Iya, Di kalimat dengan total biaya penulisan. ya. Terus, Riko sadari tidak kalau isi abstrak Riko hanya terdapat di kalimat terakhir saja Riko. Sementara untuk kalimat pertama sampai dengan sebelum dapat perhitungan rencana anggaran biaya itu semuanya bukanlah kalimat yang berisi abstrak Riko. Jadi Riko, ya Bu. iya, abstrak Riko ini Riko mulai dari kalimat pertama sampai dengan terakhir atau hanya kalimat terakhir Riko yang masuk dalam bagian isi abstrak. Selebihnya tidak Riko. Baik Bu. Riko sendiri yang menulis abstrak ini Riko atau bantuan teman? Enggak Bu, saya tulis sendiri Bu. Ya, baik. Menurut Riko isi abstrak itu apa Riko yang harus Riko tuliskan sebenarnya? Inti dari keseluruhan bab 1 dan sampai bab 5. Ya, intinya di mana Riko? Di pendahuluan, tujuan dan bab 4 Bu hasil. Oh, begitu. Oke Riko, isi dari abstrak itu kan intisari ya Riko, jadi bukan mengambil bagian-bagian kalimat saja yang di dalam abstrak tujuan dan selanjutnya. Jadi Riko, Ibu sampaikan mulai dari kalimat pertama sampai dengan sebelum satu baris terakhir itu semua bukan isi abstrak Riko, jadi itu semua harus diperbaiki secara total. Baik Bu. Oke, kita lanjutkan Riko. Begitu juga kata kunci dan selanjutnya.